Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah raya keluarga. Saya mengajak kita bersama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk membalas kasih-Mu Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Syukur. Haleluya. Katakan bersama-sama, besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar kasih-Mu Tuhan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan, berikan harapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami bersyukur. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan benar. Katakan bersama-sama, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku,
kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur, oh, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima kemuliaan Tuhan, layak terima pujian Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sebentar kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersukacita Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan. Awal ibadah pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bawa setiap hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus yang Ku andalkan, hanya Engkau Yesus. Satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan dan kami percaya Yesus. Haleluya. Hanya Kau Yesus, satu-satunya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh, percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, satu-satunya pengharapan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku
andal di setiap waktu. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Sama-sama katakan melebihi. Oh, siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hikmat-Mu lebih pikiran. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sekali lagi katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku. Oh, jalan-Mu di atas tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi oh, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan setiap waktu, setiap hari, sepanjang hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan.
Oh, kami bersyukur hanya Engkau Tuhan. Oh, Yesus yang kami andalkan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan setiap waktu Tuhan. Amen. Setiap hari, bahkan sepanjang hidup kami. Amen. Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan kebenaran firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan apapun yang menjadi isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, supaya lidah bibir hamba-Mu Engkau kuasai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru. Di minggu pertama ini, bulan Mei, kita sudah melewati bulan lalu, bulan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Bukan hanya kita, tapi Indonesia, bahkan seluruh dunia di dalam permasalahan memerangi COVID-19 ini. Haleluya. Dan minggu ini kita masih dalam ibadah raya keluarga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang pertama, 2, 3, lalu kita lanjut dengan ayat yang ke-10, 11. Mazmur pasal yang ke-46, saya tunggu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa simak di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dan dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Lanjutkan ayat yang ke-9, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Haleluya. Ada satu kata yang menarik, ayat yang ke-10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini tentang bagaimana kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, tetap mengalami kasih Tuhan, tetap mengalami kuasa Tuhan, tetap mengalami janji-janji Tuhan. Bahkan begini, saya mempercayai begini, dalam keadaan terpuruk pun saya percaya bahwa Tuhan tidak berubah, janji Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mempercayai itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan belajar, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kata diam dalam bahasa Ibrani memakai kata rafah yang artinya begini, berserah. Kata diam itu punya arti berserah. Lalu yang kedua, kata diam itu juga punya arti begini, menyerahkan kendali. Iya. Menyerahkan kendali, itu kata diam. Lalu yang ketiga, kata diam ini punya arti begini, pasrah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat
ayat yang Mazmur pasal yang ke-46 ini, bagaimana pemazmur mengalami bahwa Allah itu menjadi kota benteng. Allah seperti kota benteng perlindungan. Ketika semua orang, semua musuh-musuhnya datang menyerang, ketika bahkan alam semesta pun mulai tidak bersahabat. Tetapi pemazmur mengalami bahwa Allah itu seperti kota benteng perlindungan. Kita akan belajar bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mengalami campur tangan Tuhan di masa-masa yang berat ini. Yang pertama adalah diam. Tadi saya sudah sampaikan ada 3 arti. Kata rafa dalam bahasa Ibrani yang berarti berserah. Menyerahkan kendali yang kedua. Yang ketiga pasrah kepada Tuhan. Usaha dikasih Tuhan yang pertama begini. Apa yang kita lakukan? Kita mau menyerahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan. Kita mau serahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak kali kita secara naluri manusia, kita ingin menyelesaikan dengan segera. Kita ingin dengan upaya kita untuk menyelesaikan pergumulan kita dengan segera. Kita ingin dengan kemampuan atau dengan pengalaman-pengalaman kita ingin segera menyelesaikannya. Enggak salah Bapak Ibu Saudara, memang kita harus berupaya. Tetapi begini, satu hal yang kita harus ingat bahwa dalam batin kita yang paling dalam seperti ini. Menyerahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini penting sekali. Ketika kita menyerahkan kendali kehidupan kita ini, bukan kepada harta benda, bukan kepada keuangan kita, bukan kepada akal budi kita, bukan kepada kemampuan-kemampuan kita, atau begini, bukan kepada koneksi-koneksi kita, tetapi kita menyerahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan. Ayat tadi katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Pada saat kita menyerahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan, maka Dia Allah yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Saya sangat mempercayai Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan dengan cara-cara yang ajaib itu melakukan perkara-perkara yang membuat kita terheran-heran. Enggak terpikir, tidak sampai kita enggak bisa dengan hikmat kita, dengan kemampuan kita menyelesaikan cara yang seperti yang Tuhan lakukan. Karena enggak terpikir Bapak Ibu Saudara, sangat tidak terpikir. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan pernah bersaksi. Hamba Tuhan ini pelayanan di satu tempat, lalu dia mendengar sebuah kesaksian dari rekan pelayanannya di salah satu kota. Nah, saat itu mereka sedang kekurangan. Mereka sedang tidak punya uang. Istrinya berkata, "Pak," istri hamba Tuhan ini berkata, "Pak, kita tidak punya uang untuk makan hari ini. Kita tidak punya uang untuk makan hari ini. Ayo mah kita berdoa." Suami istri ini mereka berdoa. Lalu pagi itu suaminya pergi naik motor, dia jalan naik motor. Sampai satu ketika ia antara hamba Tuhan ini antara dia kalut atau dia berdoa atau dia beriman, mungkin jalannya sudah naik motornya sudah tidak menyadari kalau motornya itu motong mobil. Lalu sampai akhirnya dia diberhentikan oleh satu mobil, penumpang mobil itu keluar dan marah-marah. Ini yang terjadi meludahi seorang pendeta ini. Lalu pendeta ini cuma diam, karena dia nggak tahu kenapa kok orang itu marah-marah sampai meludahi. Pergilah mobil itu. Nah,
hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata hamba Tuhan ini menemukan emas. Saya tidak tahu itu dari mana. Saya pernah dengar kesaksian ini. Dan akhirnya singkat cerita pendeta ini pulang dan bisa membeli bahan makanan. Ya. Cara Tuhan ajaib. Cara Tuhan luar biasa. Menyerahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan. Ya. Menyerahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan. Mungkin kita tidak begitu merasa dampak yang besar. Tapi ada banyak saudara-saudara kita yang di luar kota, yang di kota-kota besar. Mereka mengalami PHK. Mereka mengalami yang usaha sendiri, mereka mengalami usahanya, dagangannya sangat sepi. Ya, sangat sepi. Biaya yang dikeluarkan terus bertambah dengan anak sekolah yang memakai kuota, tambahan biaya untuk membelikan kuota dan sebagainya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang berpikir, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa kita pun, makanya kita perlu berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Bangsa kita pun, Bapak Presiden beserta menteri-menteri sedang berupaya sedemikian rupa. Para pemimpin daerah berupaya sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, untuk membuat selain mencegah perkembangnya virus ini, penularan virus ini, juga bagaimana ekonominya ini, ekonomi bisa bangkit kembali. Saya mengikuti berita, Bapak Ibu juga mengikuti berita, sampai istri saya katakan, berita kok hari-hari kok corona terus saja ya. Ya memang, negara-negara, hampir semua negara membicarakan corona, kematian, yang ada yang sembuh, upaya-upaya, penemuan lah sebagainya. Ya, ada negara yang sudah bebas lah dan sebagainya tentang corona terus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua orang seluruh dunia sedang mengalami masa yang berat. Tapi kita belajar satu hal. Yang pertama, kita menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Ayo alami Bapak Ibu Saudara. Alami kendali kehidupan Bapak Ibu Saudara ini kepada Tuhan. Alami Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu benar-benar menyerahkan kendali ini kepada Tuhan. Dan melihat dengan mata kepala Bapak Ibu sendiri, mengalami sendiri bahwa kuasa firman, kuasa janji firman terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Ikut Tuhan memang tidak mudah. Ikut Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa ikut Tuhan semua masalah selesai. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengalami masalah, kita bisa mendapatkan pergumulan. Tetapi satu hal perkara bahwa begini, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar begini. Yakinlah bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Amin. Yakinlah bahwa Tuhan masih bekerja. Bahwa kuasa Tuhan masih tersedia. Bahwa perkara-perkara ajaib masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yakinkanlah, yakinkan diri kita bahwa Tuhan masih bekerja. Ayat yang kedua dikatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Sangat terbukti. Nah, bagaimana kita bisa yakin? Ada satu kata yang diulang beberapa kali, saya menemukan itu.
Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun. Sekalipun bumi berubah, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apalagi sekalipun ribut dan berbuih airnya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sekalipun, ada 4 kali diulang, sekalipun. Itu sebabnya yakinkan bahwa Allah, bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Amin, Bapak Ibu saudara. Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Kita nggak bisa pikir, Bapak Ibu saudara. Jangan pernah minta caranya. Bagaimana caranya Tuhan? Karena cara itu haknya Tuhan. Karena cara itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau kita tahu caranya Tuhan menyelesaikan, berarti dia bukan Tuhan. Karena kita nggak tahu. Dan Tuhan Maha tahu. Dia punya cara untuk menyelesaikan. Amin, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya. Sekalipun. Ya. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh gerolanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dia tetap Allah. Tempat perlindungan. Dia Allah sumber kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin, Bapak Ibu saudara. Haleluya. Ayat yang ke-9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung-ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ancaman-ancaman apapun yang sudah di depan mata kita. Ancaman-ancaman apapun yang membuat kita takut. Ancaman-ancaman situasi apapun yang menggetarkan kita. Alkitab katakan gini, pandanglah pekerjaan Tuhan. Pandanglah apa yang Tuhan bisa lakukan. Yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Haleluya. Pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. Wow, Tuhan ajaib. Wow, Tuhan luar biasa. Ada satu keluarga yang cerita dengan saya. Istrinya kerja di salah satu tempat penerbangan. Di kantor di salah satu tempat penerbangan, airlines. Dan bulan lalu sudah mendapat gaji separuh. 3 hari kerja, 3 hari libur. Bulan ini dirumahkan. Semua karyawannya dirumahkan. Istrinya kena dirumahkan. Dan kalau nanti dia sampai bulan Juni, kalau dipanggil ya berarti masuk kerja. Kalau nggak dipanggil ya berarti terjadi pemutusan hubungan kerja. Bapak Ibu saudara. Lalu si bapak ini cerita kepada saya. Bapak ini kerjanya dia jual beli mobil dan dia cerita kepada saya ini. Caranya Tuhan luar biasa. Ada saja yang jalannya untuk dagangnya ini laku.
bagaimana caranya Tuhan untuk mengirimkan orang untuk membeli barang-barang dagangannya. Padahal beberapa bulan yang lalu sangat sepi. Dia bahkan katakan, wah ini kok tidak ada penjualan sama sekali. Tapi bulan kemarin dia lihat bagaimana Tuhan luar biasa. Kok bisa dikasih Tuhan? Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Bisa katakan itu bersama-sama dengan saya? 2, 3. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini, iman Bapak Ibu Saudara dibangkitkan. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi iman itu bekerja nyata, menyatakan kuasanya terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman itu. Amin. Waktu Bapak Ibu dengar firman, amini firman itu. Lalu ketika Bapak Ibu di dalam kesadaran Bapak Ibu Saudara harus mempraktekkan iman, praktekkan iman itu. Praktekkan iman itu. Karena itulah yang membuat kuasa Tuhan bekerja. Kita nggak cuma mendengar firman lalu menumbuhkan iman saja. Tapi iman itu harus dipraktekkan, harus dikerjakan, harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Iman itu mewujudkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara kita akan mengalami masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam masa-masa yang berat ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini bersama dengan suami atau istri. Silahkan bergandengan tangan suami dan istri. 2 hal yang saya bagikan pada hari ini. Menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Tanpa disadari kita berupaya untuk mencari usaha, mencari peluang-peluang. Tidak salah. Tetapi di dalam batin yang terdalam, mari kita terus berharap dan menyerahkan kendali kehidupan kita ini kepada Tuhan. Yang kedua, yakinkanlah di dalam hati kita. Yakinkanlah pasangan kita, suami atau istri atau anak-anak kita atau orang tua kita. Yakinkanlah bahwa Tuhan masih bekerja sampai dengan hari ini. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hamba berdoa hari ini setiap telinga yang mendengar, setiap kami yang mendengar firman, kebenaran yang sederhana, kebenaran yang Tuhan nyatakan buat kami. Tidak kebetulan kami mendengar firman ini. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang bekerja. Engkau sendiri yang menyatakan. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap sidang jemaat Tuhan. Atau kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala situasi yang sedang dihadapi. Segala ketidakpastian yang sedang kami hadapi Tuhan. Bahkan tekanan-tekanan yang sedang kami hadapi. Berita-berita yang mungkin menakutkan kami. Berita-berita yang mungkin membuat kami harus tidak lagi bisa melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya.
Tuhan, hamba berdoa biar firman ini tertanam dalam hati kami. Kami boleh mengalami Tuhan yang luar biasa. Kami boleh mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan Tuhan setiap sidang jemaat Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau sendiri yang akan bekerja dan memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Sebelum saya tutup doa ini, silakan Bapak berdoa. Memberikan pernyataan iman kepada Tuhan hari ini. Mari nyatakan pernyataan iman Bapak Saudara. Suami-suami, mari doakan istri dan anak-anak. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa. Haleluya, haleluya. Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar doa sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu apa yang dipercayai, apa yang diimani Tuhan. Biar Engkau yang melakukannya dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Haleluya. Mari persiapkan roti dan anggur yang ada di dalam, sudah Bapak Ibu terima beberapa hari yang lalu. Haleluya. 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 Yohanes pasal yang ke-6 sebagai dasar sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-57. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Bisa dikasih Tuhan, kita anak Tuhan, kita orang Kristen bukan kanibal makan daging Yesus ya, makan daging Tuhan kita. Tetapi ayat ini sedang mengatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kenapa? Ayat yang ke-56, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Bersekutu dengan roti yang adalah tubuh Yesus, itu membuat kita tinggal di dalam Yesus. Anggur yang adalah darah Yesus, Bapak Saudara, itu mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita mengangkat roti ini. Haleluya. Dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Haleluya, haleluya, haleluya,
Mari bersama-sama dengan iman kita makan roti yang adalah tubuh Kristus. Sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Ada kuasa yang menyembuhkan kita. Ada kuasa bilurnya dalam tubuhnya yang menyembuhkan kita. Kuasa untuk kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti ini. Haleluya, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mempersiapkan cawan perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat anggur ini. Dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari terimalah pengampunan dosa karena darahnya dicurahkan, mengampuni setiap dosa kita, mengampuni kesalahan kita, menyucikan kita, dan membuat kita menjadi baru, disucikan, dan kita bisa menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita akan minum anggur ini. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus menjadi perjanjian kekal. Perjanjian membuat kami menerima setiap apa yang Engkau janjikan. Perjanjian ilahi yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan. Menerima warisan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Selesai ibadah ini seperti minggu yang lalu, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di gereja, baik itu persembahan untuk kas, paku polo maupun di minggu yang pertama, memberikan persepuluhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara nanti. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, minggu yang akan datang, kalau Tuhan kehendaki, saya akan membuka doa bersama melalui Instagram, Instagramnya gereja GBI Pati. Saya akan membuka IG Live, nanti saya akan memberikan pengumuman 2 kali dalam seminggu, hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu dan hari Jumat ada IG Live GBI Pati. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak bisa bergabung di IG Live, nanti kami akan memberikan informasi lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Di situ Bapak Ibu bisa memberikan beban-beban doa, permohonan doa Bapak Ibu Saudara, dan nanti kita akan bersama-sama berdoa. Pukul 6:30 malam, 18.30 sampai mungkin jam 7 atau 7.15. 30 sampai 45 menit ke depan. Ya, pada hari Rabu dan hari Jumat. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa ikuti dan juga akan saling mendoakan di antara kita semua, jemaat Tuhan. Silakan bergabung, nanti segera kami akan memberikan tutorialnya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa bergabung di IG Live, Instagram Live ya, IG Live GBI Pati. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, itu pengumuman dan sebagai hamba Tuhan,
saya akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara apa menjadi himbauan pemerintah kita, yaitu memakai masker. Bapak Ibu Saudara, ketika keluar rumah memakai masker, dan jangan lupa Bapak Ibu cuci tangan dan membersihkan diri ketika pulang dari keluar, baik itu pulang dari kerja atau Bapak Ibu yang masih bekerja. Bapak Ibu bisa mencuci tangan dan membersihkan diri, lalu Bapak Ibu Saudara juga bisa memakai hand sanitizer. Di samping itu tetap jaga jarak ya, tetap jaga jarak kemanapun Bapak Ibu pergi. Ingat social distancing itu tetap kita akan jaga bersama-sama. Kita akan bersama-sama berperan sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini. Kita berperan untuk melakukan pencegahan atau penularan virus corona atau virus COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah raya keluarga kita pada hari ini. Haleluya. Dudukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Ya dan amin. Bapak, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau yang sudah memimpin ibadah raya keluarga pada hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Mungkin ibadah yang singkat, firman yang singkat yang kami dengar. Tapi hamba berdoa Tuhan, biar kebenaran ini berbicara kuat dan menuntun kami, menuntun seluruh sidang jemaat Tuhan melewati hari-hari mereka. Engkau yang campur tangan, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu persis apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan yang di dalam pergumulan, Tuhan ekonomi Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau sanggup mengadakan perkara-perkara ajaib. Engkau yang memberikan hikmat buat setiap kami, untuk kami melakukan setiap aktivitas kami. Dan kami percaya penyertaan dan berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah raya keluarga pada hari ini. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang mengasihi Tuhan, tadakan tangan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Jika di minggu ini Bapak Ibu memberikan persepuluhan kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang berjanji, singkapkan 3 di langit dan mencurahkan berkat di surga. Bahkan Tuhan yang menghalau belalang pelahap, yang merusakkan, yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak berbuah. Percayalah bahwa kuasanya menyertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terimalah apa yang Tuhan janjikan, apa yang Bapa janjikan, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi segala situasi. Persetujuan dengan Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara. Dengan hikmat Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Bahkan Roh Kudus akan mengadakan pertolongan dengan pertolongannya. Terimalah segala berkat yang Tuhan janjikan. Terimalah berkat keuangan. Terimalah berkat harta benda. Terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dan terimalah berkat kesehatan tubuh jasmani. Serta terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga ada banyak orang datang, banyak orang melihat Yesus hidup dalam hidup Bapak Ibu Saudara sidang jemaat. Terimalah segala berkatnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan yakin diberkati, mari bersama-sama kita berkata amin, amin. Puji Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.